Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke staf khusus Menteri Dalam Negeri Casto Rio Sinaga. Bung Casto, pertanyaannya adalah gimana langkah pemerintah untuk menekan biaya politik yang terlalu tinggi yang kemudian berdampak kepada terjadinya kooptasi oleh cukong, oleh bandar dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Budiman dan juga rekan-rekan pembicara yang lain. Saya kira memang benar akan masalah daripada cukangisme di dalam pilkada adalah berakar dari memang tingginya biaya politik ya. Oke. Dan biaya politik ini yang bersifat non formal ya kan, kita tahu komponen-komponen biaya pilkada ini beli perahu, endorsement, biaya tim ses, biaya kampanye, serangan pajak, yang sebenarnya kebanyakan yang bersifat ilegal, biaya yang tidak resmi itu lebih besar. Dan kalau kita lihat di dalam penelitian tahun 2014 itu Kemendagri membuat penelitian ya kan tentang biaya rata-rata ya, seperti dikatakan oleh Pak Gufron itu untuk bupati wali kota itu berkisar 20 miliar sampai dengan 30. 20-30 miliar untuk bupati. Ya, Oke. ya bupati. 30 sampai 100 miliar adalah untuk tingkat gubernur. Oke. Dan kita lihat memang ada kalau kita masuk ke fakta yang sangat begitu real ya kan, hampir mayoritas ya peserta pilkada itu ada kesenjangan antara kemampuan paslon itu untuk membiayai seluruh biaya politik ini dengan ketersediaan uang cashnya, uang dana tunainya yang dia laporkan ke KPK. Jadi hampir 80% itu adalah memang mereka mengatakan bahwa fakta mengatakan bahwa ada sumber dana yang lain yang inilah kita katakan dari cukong atau pengusaha. Nah, ini adalah wajah politik elektoral atau pemilihan elektoral kita yang memang kita semua sangat miris agar ini kita perbaiki. Casto, tadi kalau disebutkan bahwa biaya untuk pilkada tingkat bupati sampai 30 miliar, bahkan ada yang sampai 60 miliar, gaji seorang bupati berapa sekarang ya? Ya paling kalau dia berkiprah di kalau formalnya itu berkisar antara 7 sampai 15 jutaan. 15 juta sebulan ya? Ya, seperti itu saja. Kalau dia dikumpulkan selama 5 tahun, paling dia kembali itu 5 miliar atau 2 miliar dan sebagainya. 5 miliar. Nah, itu yang menutupi gapnya itu gimana caranya tuh? Justru di sini yang disebut dengan politik cukongisme, di mana ada proses simbiosis mutualisme antara seorang politisi yang maju ke pilkada dengan sponsor dana yang kemudian inilah yang kita katakan mengapropriasi sumber-sumber keuangan dan sumber daya dari negara. Inilah yang menjadi karpet merah kepada korupsi dan karpet kita tahu merah korupsi. Tapi gimana Kementerian Dalam Negeri mau mengantisipasinya gimana? Udah tahu kan penyebabnya ini, ada biaya politik tinggi, uangnya nggak ada cukong, korupsi kebijakan, memberikan karpet merah pada korupsi, terus mau diapain? Pertama, ada sebenarnya 3 kanal yang kita pikirkan dan untuk pilkada 2020 ini sudah kita lakukan. 3 sebenarnya hal yang makro Pak Budiman. Pertama, kita harus mereview ya sistem politik pemilihan kepala daerah secara komprehensif. Itu tidak bisa hanya Kemendagri, tetapi juga dengan semua stakeholder DPR, KPU, KPK, civil society dan segala macam. Di manakah istilahnya itu celah-celah untuk meningkatkan integritas pilkada tersebut harus kita masukkan. Bapak Mendagri sudah mengusulkan secara progresif, yaitu kita menerapkan pilkada asimetris. Ya, asimetris untuk daerah-daerah yang tingkat kedewasaan demokrasinya dan tingkat IPM-nya relatif rendah. Karena mengapa? Karena di sanalah terjadi yang disebut dengan politik uang yang sangat masif, ya. Yang kalau kita lihat justru ini sebenarnya suatu terobosan yang tanpa menghilangkan nilai-nilai demokrasi sendiri. Kita tahu demokrasi itu bukan hanya persoalan 5 menit di kotak suara, tapi demokrasi itu adalah sebuah proses mulai dari penentuan pemilihan sampai pertanggungjawaban yang dipilih, apalagi zaman sekarang COVID ini. Nah, yang kedua adalah
Tapi jangan dianggap bahwa ide Bapak Mendagri itu adalah hendak memutar balik pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Tidak. Ada mekanisme teknis di penerapan yang disebut dengan pemilu asimetris. Kita akan mencari the noble person di daerah melalui mungkin kompetensi partai dan lalu kemudian dinaikkan kepada yang disebut dengan pilkada yang disebut dengan asimetris. Bentar, Kasto. Jadi yang dimaksud oleh pilkada asimetris itu kembali kepada pemilihan tidak langsung. Mekanismenya seperti itu, seperti misalnya bisa kita katakan setelah ada konvensi dari partai di daerah untuk mengusulkan calonnya, maka ini dipilih secara terbuka di dalam forum DPRD yang menghindari yang disebut dengan politik uang. Ya, tetapi ada dulu proses mekanisme untuk menjaring kapasitas dari calon-calon pemimpin itu lewat konvensi partai yang bersifat daerah. Itu yang pertama, Pak Budiman. Baik. Saya akan berikan kepada Almas dulu. Almas, jadi kalau solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah pilkada asimetris, dalam artian pilkadanya menjadi tidak langsung. Apakah ini tidak mengalihkan dari yang mendapatkan rezeki rakyat kepada DPRD nanti? Ya, Mas Budiman, tadi yang dijelaskan oleh Pak Kasto, saya setuju di awal ya, bahwa yang membuat pilkada berbiaya tinggi itu lebih banyak pengeluaran yang sifatnya ilegal. Mulai dari mahar politik, jual beli suara, kemudian ada kasus juga suap penyelenggara, ada suap hakim Mahkamah Konstitusi bahkan gitu ya. Oleh karena itu saya rasa treatment yang tepat adalah bagaimana memperbaiki perilaku atau pilihan dari politisi ataupun partai politik dalam memenangkan pilkada. Salah satu yang kami dorong adalah adanya pembenahan proses kandidasi atau rekrutmen dari partai politik itu sendiri. Bagaimana partai politik dapat menyaring secara benar-benar begitu ya calon-calon yang mempunyai kapasitas yang bagus, track record yang bagus, mempunyai integritas yang bagus begitu. Dan kami rasa dengan melempar bandul memilih kepala daerah oleh DPRD misalnya itu hanya melempar masalah saja. Kalau sekarang kasus yang banyak adalah politik uang, jual beli suara antara kandidat kepada pemilih, ya siapa yang bisa menjamin bahwa nanti tidak ada kasus politik uang serupa di mana melibatkan kandidat dengan anggota DPRD misalnya. Kemudian masalah yang juga perlu kita ingat, yang kita hadapi sekarang ini tidak hanya banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi, tapi anggota DPRD itu juga jauh lebih banyak tersangkut kasus korupsi dan bahkan kasus korupsinya juga berjamaah. Baik. Kembali ke Nurul Gufron. Jadi Bang Nurul, ini kan kalau menurut kajian KPK telah melakukan penelitian yang cukup mendalam, solusi yang mau ditawarkan oleh KPK terhadap praktek cukongisasi seperti ini apa sebetulnya? Jadi akar masalahnya tidak bisa hanya satu sisi ya. Demokrasi itu kan dibangun oleh 3 stakeholder. Penyelenggara ada KPU, pesertanya ada parpol, dan juga pemilihnya. Yang disasar oleh Pak Castorius itu karena melihat dari sisi pemilihnya dianggap tidak dewasa ya. Tapi tidak hanya itu begitu. Oleh karena itu, parpol juga penelitian KPK yang butuh mahar tinggi itu adalah karena rata-rata yang butuh membayar mahar tinggi itu adalah rata-rata karena bukan kader. Kalau kader rata-rata hanya untuk kos politik untuk bikin bukan kader atau partainya nggak punya kader. Karena saat ini di elektoralnya sangat liberal, maka kemudian parpol juga kadang kemudian juga berpikir apakah calon dari kadernya itu layak jual atau tidak atau memiliki dana atau tidak. Akhirnya itu yang mengakibatkan kemudian parpol juga kemudian tidak berani mencalonkan kadernya karena tidak populer. Tidak punya biaya, dan kemudian itu yang kemudian mengakibatkan ada diaspora politik. Saya dari parpol X ya tidak didukung oleh DPP, merasa punya dukungan, saya kemudian bisa pindah ke partai lain dan itu terjadi begitu. Itu yang mengakibatkan cukongisme itu masih tetap terjadi. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi parpol itu perlu kemudian ada SPIP, artinya bagaimana mengintegritaskan, mulai dari kaderisasi itu harus dihargai. Tidak boleh ada proses kaderisasi tapi kemudian tidak dihargai oleh parpolnya sendiri. Kemudian parpolnya dipakai oleh kader parpol lain atau bahkan non kader gitu. Mari kita menurut KPK kita perlu konsisten bahwa parpol itu adalah kendaraan bagi kader.
Kalau bagi yang tidak kader, ya biarlah menggunakan independen. Dan itu susah juga ya? Nah, saya kira begitu. Oke, baik. Menurut saya kembali ke Kasto. Jadi masa depan demokrasi pilkada ini jadi seperti apa? Kalau faktanya kan kemudian kontestasinya dibiayai oleh cukong, dan kemudian kebijakannya untuk cukong. Jadi gimana nanti nih? Nah, digadaikan kepada siapa negara ini jadinya? Kas? Ya, memang saya kira tidak terlalu hiperbola seperti itu penggadaian negara ya. Tetapi kita tahu negara kita negara hukum ya, masih ada banyak kekuatan-kekuatan yang bisa mengontrol. Ya, Kas? Halo? Sinyal, ada gangguan sinyal ya? Yang disebut dengan halo. Ya, silakan. Halo. Ya. Kalau kita Oke, ada gangguan sinyal, Bang Ilham. Jadi kalau menurut Bang Ilham gimana nih? Jadi solusi yang ditawarkan oleh KPU semata seperti apa? Pak Kasto masih bicara. Ya, Kas, silakan, masih bicara, Kas. Sinyalnya oke? Ya, oke. Bisa didengar? Ya, oke. Silakan, Kas. Bisa didengar? Ya, jadi kalau kita lihat dari Oke, balik Kasto, sinyalnya agak terganggu. Sebenarnya disasar dari praktek cukonisme ini pasca pilkadanya, yaitu pertama adalah keamanan. Ya, halo. Ya, silakan. Halo, masih dengar? Yang kedua adalah tentang masalah memang perizinan khususnya dalam berkaitan dengan tender, pengadaan jasa dan barang. Dan ketiga adalah akses kepada BUMD, resources. Ya, kalau ini memang harus kita jaga secara bersama. Dan yang paling penting adalah memang seperti yang saya katakan dari semula, kita memang harus mencoba mencari terobosan untuk memperbaiki regulasi. Termasuk di dalamnya yang saya katakan mengintrodusir ya pilkada yang bersifat asimetris. Tidak semua yang bersifat ya dengan ukuran-ukuran tingkat IPM, indeks pembangunan masyarakat dan tingkat kedewasaan demokrasi dari daerah tersebut. Nah, ini telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan ini relatif berbiaya murah. Ketika di DKI misalnya wali kota tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh gubernur dan hubungan antara pusat dan daerah sangat begitu bagus. Nah, oleh karenanya dalam hal ini Pak Budiman, kita harus terbuka baik dari sisi perbaikan regulasinya, maupun dari sisi gagasan ya, dan juga penegakan hukumnya. Saya kira kalau ini dimasukkan, saya kira kita akan mengendalikan katakanlah cukonisme di dalam pilkada ini. Baik, terima kasih Casterio Sinaga. Selanjutnya adalah bagaimana dampak dan masa depan demokrasi kalau kemudian semuanya adalah kekuatan kapital, kekuatan modal yang mengelola itu semua, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.